Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin sesudah syahadatul tauhid, syahadatul rasul, Allah telah mengutus hambanya dan rasulnya yang bernama Muhammad untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya kita manusia. Kita butuh manhaj, butuh program bagaimana cara kita bahagia. Maka butuh kepada manhaj Rabbani, program ketuhanan, bagaimana cara ngambil atau mendapatkan kepangkatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu telah mengutus oleh Allah akan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasulahu. Abdahu yakni hambanya Allah, wa rasulahu dan rasulnya Allah, ila jami'il khalqi, mengutusnya kepada seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk menunjukkan makhluk, ay ila tariqil haqqi, yakni ke jalan kebenaran, walitakmili ma'ashihim, ay umuri dunyahum, wa ma'adihim, ay akhiratihim, dan untuk menyempurnakan dunianya makhluk, ay umuri dunyahum, yakni urusan-urusan dunianya makhluk, wa ma'adihim, dan akhiratnya makhluk, ay akhiratihim, yakni akhiratnya makhluk. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mubashirun wa munzirun wa mubayyinun linnasi ma yahtajuna ilaihi fi umurid dini wad dunya. Maka dia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mubashirun, yaitu pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga, wa mundirun, dan pemberi kabar takut bagi orang yang menyimpang durhaka dengan neraka, wa mubayyinun, dan menjelaskan linnasi, bagi manusia, ma yahtajuna ilaihi, akan sesuatu yang mereka butuhkan kepada sesuatu itu, fi umurid dini, pada segala perkara agama, wad dunya, dan perkara dunia. Wa hikmatul bi'asati iqamatu hujjatihi ta'ala ala khalqihi. Adapun hikmah dibangkitkannya Nabi Muhammad, yaitu menegakkan hujjahnya Allah
atas makhluknya Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik. Walau anna, dan jikalau sekiranya bahwasanya kita ahlakna, yaitu membinasakan oleh kami, jikalau bahwasanya kami yaitu membinasakan kami akan mereka makhluk, yakni ahli Makkah asalnya, bi'adzabin, dengan siksaan, min qablihi, dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad, laqalu, niscaya mereka ahli Makkah berkata, Rabbana, duhai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula, cobalah jikalau tidak mengutus, cobalah mengutus engkau kepada kita rasulan, akan seorang rasul, fanattabi'a, maka sebab mengikuti oleh kita, ayatika, akan ayat-ayatmu. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini, saudara sekalian yang mulia, usulul iman sebagaimana dimaklumi ada 3. Pokok-pokok keimanan itu ada 3 maudhu', 3 pembahasan. Yang pertama adalah mabhasul ilahiyat, pembahasan tentang ketuhanan Allah, yakni menerangkan tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang kedua adalah nabawiyat, artinya menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kerasulan Nabi Muhammad, dengan sifat-sifat wajib Rasul, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang ketiga adalah sam'iyat, yakni hal-hal yang berkenaan dengan perkara gaib yang didengar, semacam akhirat, kubur, dan segalanya. Pagi ini, saudara, pembahasan kita memasuki bagian kedua, yaitu nabawiyat. Kita sudah selesai membahas tentang usulul iman fi maudhu'il ilahiyat, pokok keimanan tentang ketuhanan. Dan pagi ini kita akan membahas tentang pokok keimanan yang kedua, yakni pembahasan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa secakap apa imannya seseorang kepada Allah, sebagus apa keyakinan seseorang tentang Tuhan, itu tidak akan diterima bila tidak disertai keimanan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatut tauhid, la ilaha illallah, akan ditolak bila tidak dibarengkan dengan syahadatul Rasul, yakni wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
keimanan seorang anak manusia tidak akan diterima sebelum mengimani apa saja yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mengapa kita butuh kepada Rasul? Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya sudah kita pelajari, kudrat, iradat, ilmu hayat dan seterusnya, adalah Tuhan yang sayang kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang lebih sayang dibanding abah dan ibu kita. Hubungan kita dengan Allah di jagat raya ini berdiri di atas kemurahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ampunan, maaf, dan kebaikan Allah. Manusia perlu hidup penuh kebahagiaan, manusia perlu hidup penuh kesenangan. Hubungan ini yang ada antara kita dengan Allah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan musibah, tidak akan menimpakan azab kepada manusia, kesulitan, kekeringan, atau hal lain yang menyengsarakan manusia, melainkan andai ada, itu karena lantaran Allah memperlihatkan daripada buah kelakuan yang dilakukan oleh manusia di jagat raya ini. Buah daripada penyimpangan yang terjadi dari manusia di jagat raya ini. Agar supaya manusia menjauhi kesesatan, supaya manusia tetap istiqomah di jalan yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tentu agar supaya Allah membalas dengan keadilannya atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan manusia sesudah Allah berikan tempo hidup di dunia, namun kemudian tidak juga berhenti dari kedurhakaan dan kedurhakaan. Inilah pokok-pokok hubungan kita dengan Allah sebagai hamba. Oleh karena itu, tidak mungkin kita mengetahui tentang bagian Tuhan, tugas manusia kepada Tuhan. Kita tidak akan mengerti tentang keindahan dan keagungan syariat-syariat Rabbani. Kita nggak bakal mengerti bagaimana cara kita bergaul dengan pencipta jagat raya. Bagaimana cara berterima kasih dengan Allah. Kecuali bila mana Allah mengutus para rasul-rasulnya Allah yang misinya mubasyirin, memberi kabar baik bagi orang yang beriman dengan surga. Maka apa saja kebaikan yang kudu didapat oleh kita dari Allah, melainkan Rasul sudah sampaikan itu kepada kita. Dan mundirin, memberikan kabar takut. Apa saja yang
menyebabkan kita sengsara. Maka Rasul itu telah mewanti-wanti, awas, jangan sampai terjebak ke situ. Mereka menyampaikan ajaran Allah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Rasul menjelaskan bahwa manusia adalah seorang makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk yang dimuliakan dengan akal, dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain di jagat raya ini, di bumi ini. Dibanding binatang, diberikan akal manusia. Ini makhluk mulia. Kemuliaan yang ada akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia menjadi pengelola bumi, khalifatullah fil ardi. Dan manusia bakal dihisab atas kelakuan yang dilakukan oleh manusia. Dari sini kita butuh kepada nabawiyat, kita butuh kepada Rasul, butuh kepada Rasul. Karena itu seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin sesudah syahadatul tauhid, syahadatul rasul. Di sini dijelaskan wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya Allah telah mengutus hambanya dan rasulnya yang bernama Muhammad. Yang bernama Muhammad ini sebagai utusan Allah. Diutus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau mereka diutus untuk bangsanya, Nabi Muhammad diutus ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Bila kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, maka konsekuensinya kita kudu beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang rasul-rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan seorang dari yang lain daripada rasul-rasul Allah. Semuanya kita imani. Untuk apa kita butuh rasul ini? Lebih-lebih butuh sama Nabi Muhammad. Ada beberapa hal. Yang pertama, kata Syekh Nawawi, alasan butuhnya kita kepada Rasul lihidayatihim, ay ila tariqil haq. Butuhnya kita kepada Rasul, butuhnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah butuh petunjuk menuju mengenal Allah. Petunjuk mengenal Allah ke jalan yang benar. Begini, meski dengan akal kita bisa faham bahwa di mana ada tai ayam, di situ ada ayam. Dengan akal kita bisa faham di mana ada bangunan, di situ ada tukang bangunan. Kita faham di mana ada suara bising, di situ ada motor nyala dan yang lagi dijalanin sama orangnya. Faham
di mana ada bumi, ada langit, di situ ada pencipta yang luar biasa. Mencipta langit tanpa tiang, tentu ilmu pengetahuannya luar biasa, tentu kuasa, tentu berkehendak, dan segalanya. Maka manusia pengen menyembah sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, bikin keindahan jagat raya, bikin semesta ini, menciptakan matahari, di mana cahayanya dari dulu sampai sekarang segitu-gitu. Akalnya bakal menemukan kalau cahayanya nambah lagi bakal gosong, kalau cahayanya berkurang bakal beku. Ini hebat, ini Tuhan. Maka manusia tanpa pembimbing dia bingung harus kemana dia nyembah. Bisa jadi kalaulah dia tidak ada yang bimbing bakal menyembah pohon. Bisa jadi kalau nggak ada yang membimbing bakal menyembah batu, bakal menyembah manusia. Maka butuh manusia ini kepada mursyid, kepada yang menunjukkan jalan, kepada ilahil haq, ila tariqil haq, kepada jalan Allah. Ini loh yang nyiptain namanya Allah. Maka yang menunjukkan ini adalah Rasul. Maka manusia butuh kepada Rasul, butuh kepada mentor, butuh kepada yang bilangin bahwa yang mencipta jagat raya ini namanya Allah. Meski secara fitrah manusia bisa mengenal alam ini tidak datang dengan tiba-tiba, ada yang membuat. Dan yang membuat adalah Tuhan hebat. Lalu siapa namanya? Akal tidak bisa menemukan ini. Bila ada perempuan hidungnya mancung, kulitnya putih dan seterusnya, ini cantik. Akalnya bisa menemukan itu kata cantik. Tapi ditanya namanya siapa? Nggak bisa akal, harus ada yang bilangin. Itu namanya si Anu. Begitu. Maka yang bilangin ini adalah Rasul, orang yang dekat, yang telah mengenal tentang Tuhan. Maka manusia butuh Rasul, butuh li hidayatihim ay ila tariqil haq, butuh itu. Kedua, manusia butuh kepada Rasul li hidayatihim ila tariqil haq. Yang kedua, untuk melihat dan mengetahui adanya alam non indrawi. Manusia dengan penuh kesadaran bahwa dirinya makhluk bermateri, makhluk jasmani, makhluk kasar yang dipegang dan disentuh kena. Oleh karena bermateri itu yang namanya manusia, yang dilihat yang ada materinya, yang dilihat yang ada bendanya, yang enggak kelihatan enggak bisa manusia untuk menjangkaunya. Seperti malaikat, adanya malaikat. Seperti adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Seperti adanya akhirat, seperti adanya hisab, seperti adanya neraka, seperti adanya surga. Manusia enggak kejangkau itu. Maka butuh lihidayatihim ila tariqil haq. Butuh manusia kepada mursyid yang ngebilangin tentang adanya perkara-perkara di luar indra dia. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada perkara yang gaib,
yang di luar indera dia. Inilah manusia, butuh kepada itu. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Berikutnya, butuhnya manusia kepada Rasul adalah untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya kita manusia. Begini, butuhnya kita kepada Rasul, kita butuh manhaj, butuh program bagaimana cara kita bahagia. Manusia demen dengan jabatan, manusia demen dengan harta. Itu siapa aja dia demen. Enggak kudu pinter, orang bodoh juga pengen, girang. Manusia demen dengan perempuan. Enggak mesti orang biasa, biar kata kiai juga, ini perempuan cantik ini, begitu. Sama aja. Justru kalau dia kagak begitu, ini kayaknya bukan dah, dicurigai akalnya. Dicurigai. Itu normal. Itu manusia kayak begitu. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Normal. Manusia begitu. Dia demen terima kasih, dia butuh sabar, segalanya. Manusia itu butuh. Untuk menjangkau ini, bagaimana supaya manusia pengen bahagia di dunia ini, pengen bahagia, maka butuh kepada manhaj Rabbani, program ketuhanan. Bagaimana cara ngambil atau mendapatkan kepangkatan itu? Caranya apa? Kudu dengan nyogok-nyogok? Bagaimana caranya mendapatkan perempuan itu? Apa kudu harus kita bayar? Apakah ada aturannya? Begitu, supaya kita bisa beranak pinak untuk melangsungkan hidup di dunia, menjadi khalifatullah fil ardi. Udah perempuan ini gue bagi duit, lu tidur. Ada manhaj Rabbani supaya manusia bisa ngelangsungkan siapa yang disebut manusia, sehingga lahir dari manusia yang punya program akan disebut dengan anak. Anak yang kudu mendapatkan aturan-aturan, hak-haknya. Kalaulah tidak pakai metode kayak begitu, dia bukan anak, meski dari darahnya dia. Ini kudu ada yang bilangin manhaj Rabbani kayak begini. Kudu ada yang namanya Rasul yang diutus untuk bilangin, begini loh cara mendapatkan kepangkatan. Biar dekat boleh-boleh, asal benar. Ono buktinya Nabi Sulaiman juga pangkatnya raja, boleh. Anda orang beriman kepada Allah, pengen jadi raja nggak apa-apa. Boleh-boleh, berhak bahagia, berhak masuk surga, raja berhak. Sulaiman juga bakal masuk surga. Begitu, karena dia raja, tapi dia benar mengikuti manhaj Rabbani. Kau harus contoh kayak dia. Begitu. Kalaulah kita jadi karyawan, apakah karyawan berhak masuk surga? Berhak. Begitu, sebab Nabi Yusuf juga karyawan. Kau contoh jadi karyawannya kayak Nabi Yusuf. Bagaimana seorang karyawan yang benar? Begitu, manusia ini kadang ngalamin musibah, sakit. Apakah si sakit bisa masuk surga? Bisa. Ono Ayub adalah manusia yang sakit, berpenyakit, tapi dia sabar, luar biasa, nggak tinggalin ibadah, dia surga. Kau juga bisa surga, dan kau tidak separah Ayub dah penyakitnya. Begitu. Saya miskin, bisa dapetin surga? Bisa. Nabi Isa juga miskin, lebih miskin dibanding Anda. Kalau ente mah miskin mendingan bini punya, anak punya. Kalau dia anak anak, bini enggak. Begitu. Maka tapi tetap ibadah. Bagaimana cara mensikapi kemiskinan? Apa harus ngemis? Apa harus bagaimana? Contoh Isa, contoh.
Ini perlu. Kita butuh kepada yang bilangin bagaimana menghadapi segala ini. Untuk litakmili ma'ad syihim, menyempurnakan kehidupan dunia kita. Bagaimana diatur begitu. Wa ma'adhihim, dan juga untuk menyempurnakan akhirat kita. Sebab manusia di samping makhluk mulia, bahwa kita manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan oleh kita. Sebab kita tidak binatang, ada akal. Semuanya ada perhitungan. Kalau berbuat baik akan dibalas baik, kalau berbuat jahat akan dibalas jahat. Kalau nanam berenuk, nggak mungkin buahnya duren. Kalau nanam duren, nggak mungkin buahnya berenuk. Ini Rasul, butuh kita sama Rasul Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhirat kita, biar mengerti betapa di dunia ini kita harus pandai apa yang kudu bisa dibawa, biar kita memprogram. Gambarannya begini biar mudah. Saudara, ada seorang raja, ini biar mudah. Ada raja punya menteri 3. Dipanggil 3 menteri. Menteri dalam negeri, menteri keuangan, sama menteri sosial lah. Panggil tuh, begitu, sama raja. Kata raja sama menteri-menteriku, saya ini pengen makan buah-buahan. Jadi kau pergi ke kebunku, kata raja, ambil apa saja. Begitu, ambil apa saja yang kamu ambil dah. Tolong bawa kemari dengan karung gede ini, namanya bongsang. Karung yang gede, karung goni, gede. Maka menteri yang 3 ini mematuhi perintah raja dengan 3 cara. Menteri pertama, ini raja sukanya yang baik-baik. Kita harus mempersembahkan kepada raja sebagai menjalankan perintahnya. Maka diambillah buah jeruk yang bagus sebagai penghormatan nama raja. Jeruk bagus, apalagi dah tuh pir yang bagus, apel yang bagus, semuanya buah-buahan yang bagus-bagus dipilah, yang jelek dibuang-buangin, yang dibawa yang bagus-bagus masukin. Menteri kedua, belum tentu raja juga makan. Udah, yang ada aja ambil semuanya. Maka dia tidak dipilah. Yang busuk juga masuk, yang bagus juga masuk, semuanya dimasukin. Udah ada yang busuk, udah ada yang hitam-hitam, masukin di karung. Ada juga yang bagus. Ada, tapi banyaknya yang busuk. Gitu, dimakan juga kagak buah-buahan kayak begini. Nggak penting, udah yang penting cepat penuh. Begitu. Begitulah yang kedua, rada serampangan. Yang ketiga, mana ada raja makanan yang kayak begini. Udah, yang penting karung penuh. Maka dia tidak ngambil buah-buahan doang. Yang bagus-bagus milah aja kagak. Dia masukin rumput. Rumput aja dah, masukin rumput, gitu, rumput, dikasih buah
atu di atasnya, kayak parsel kondangan, buket, udah numpuk tuh, koran-koran isinya, apa ya? Koran isinya, atasnya atu, yang lain busuk bawahnya, begitu, karena ini yang kelihatan atas doang, dibawa, muanya pulang ke raja, menghadap pada raja. Udah menghadap, kata raja, wahai Algojoku kemari. Maka Algojonya datang. Kata raja, ini 3 menteri, penjarakan, masukin ke penjara sebulan. Kenapa raja? Udah nurut aja, begitu, masukin, jangan kasih makan sebulan, sampai uji dia. Maka dimasukin ke penjara, suruh bawa, yang diambil dibawa, masuk penjara masing-masing. Orang yang ketiga baru seminggu modar. Kenapa? Rumput dia, rumput isinya, nggak ada apa-apanya, udah mati kelaparan. Menteri yang kedua puyeng, kudu milih, busuk lagi, buang lagi, capek dia, busuk buang lagi, busuk buang lagi, sengsara dia. Lama ketemu yang bagus, karena nggak milih-milih dulu sebelumnya. Sementara menteri yang pertama udah nikmat, sebab yang dibawa barang-barang pilihan. Rasul ngebilangin kayak begitu sama manusia. Kalau kita yang bawanya yang buruk semua, rumput-rumput, udah celaka, selamanya neraka. Tapi kalau kita ada bagusnya juga dikit, begitu, mata lihat Quran, lihat TV, banyak kelihatan Quran, TV, berarti yang busuk-busuk, yang bagus dikit. Begitu mata, kaki jalan ke yang bagus-bagus sama yang kagak bagus, kayaknya banyak yang kagak bagus jalannya. Begitu, ke masjid 100 meter orang nyampe, ya Allah. Ke pemancingan jauh banget, begitu, Masya Allah. Muara Gembong nyampe, Muara Gembong, begitu, nyampe juga, ya Allah, nyampe jauh. Maka ini milah-milah, rada ada bagusnya dikit, tapi sengsara. Yang cakep yang pertama, karena memang yang dibawa yang bagus-bagus. Kita butuh sama Rasul untuk menyempurnakan kehidupan akhirat kita, bahwa kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan di dunia doang, sehingga kita bakal mati-matian membawa sesuatu yang manfaat kala mati. Inilah Rasul yang bilangin, ente bawa-bawa deh apa aja yang dirasa manfaat aja, gitu, yang dirasa manfaat. Jangan pakai pura-pura mau Idul Adha ngorban dah tuh manfaat, begitu. Ngerokok Sampurna Mil 30.000 sebungkus, malah sehari 3 bungkus, lagi-lagi sebungkus aja 30.000, kali sebulan 900, kali 10 bulan 9 juta, kali 12 bulan tuh kan masih sisa 2 bulan 1.800.000 lah, 10.800.000 itu lagi sebungkus lah, itu cukup buat kambing, bahkan 2. Jangan saban tahun ngantri mulu daging kurban, malah nyalain panitia, pengurus. Emang dasar pengurus yang sekarang ini mah dasar, emang sentimen banget sama gue, najong banget, najong. Apa najong tuh ya? Itu kayak begitu. Bukan, kita kudu ngorban juga. Mau ngapain? Begitu. Bawa yang bisa dibawa. Begitu. Bawa apa yang bisa dibawa.
Begitu, jangan pusing pengen ngebeli kontrakan lagi yang di samping. Kontrakan mulu, kontrakan kita di akhirat nih, biar nyaman, AC, dikubur. Ini perlu. Sekali ngurban, kambingnya nggak kira-kira, waktu dipotong aja bunyinya kambing apa tuh? Kambing apa? Anakan. Nyari apa? Nyari bukan embe, mana badannya gede. Naikin di sini aja patah kakinya. Gimana di akhirat? Yang benar lah. Maka ini butuh kita sama Rasul, butuh. Dan manusia itu butuh kepada contoh dan teladan. Maka Rasul itu adalah contoh dan teladan kita. Bagaimana ngadepin musibah, ada pada dia. Bagaimana cara ngedidik anak, contoh Nabi Muhammad punya anak. Bagaimana jadi duda ngurus anak, Nabi Muhammad duda ngurus anak. Begitu, mati bininya Siti Khadijah, anaknya 6, 2 laki, 4 perempuan dari Siti Khadijah. Siti Khadijah, kalau Siti Ibrahim dari Siti Maria. Begitu. Ini ngurus. Lama bagaimana besarin anak? Lama udah tua, baru nikah sama Siti Aisyah. Begitu. Ada contoh. Bagaimana ini? Ngadepin kesulitan, ini perlu. Singkatnya, saudara, kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul utusan Allah kepada seluruh makhluknya Allah. Bukan sekedar kepada bangsanya, tapi untuk semua. Ini keistimewaan Nabi. Kita wajib membela Nabi Muhammad. Kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Karena di sanalah jalan kebahagiaan kita, jalan hidayah kita, jalan kebaikan dunia kita, jalan kebaikan akhirat kita. Apakah Nabi maksa? Tidak. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa mundir wa mubayyin. Nabi itu memberi kabar doang, enggak maksa. Kalau ente berbuat baik, ini ujungnya begini, bilangin. Terserah bilangin doang. Enggak ngapa-ngapa. Begitu, apa yang kita kerjakan buat kita. Begitu kata Nabi, memberi kabar gembira. Kalau kau bawanya buah-buah bagus, ya buat kau juga. Wa mundir, kalau kau bawanya rumput, nanamnya berenuk, ya buat kau juga. Enggak, bukan buat Tuhan, buat dirimu. Rasul itu menjelaskan kebutuhan-kebutuhan kita, urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita. Itulah Rasul. Dia mursyid, dia pembimbing, pengarah, pencontoh. Begini cara hidup. Abahnya mati, kalau kita abahnya mati, ibunya mati, Rasul malah abahnya mati di umur 2 bulan. Bagaimana? Ngelihat wajah abah juga enggak. Ibunya mati umur 6 tahun, enggak ngelihat, masih bocah, udah yatim piatu. Kita masih ada bapak, ada ibu. Dia berhasil, kita juga kudu berhasil. Begitulah qudwah, begitulah uswah. Ini dalam hidup. Lalu apa hikmah diutusnya Rasul di tengah-tengah kita? Kenapa harus ada Rasul? Ini untuk menegakkan hujahnya Allah sama manusia. Sebab kalau Allah tidak mengutus Rasul, manusia bakal bilang di akhirat nanti, Tuhan, jangan siksa neraka dong. Utus dulu Rasul, biar saya bisa ngikuti arahan dan bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Ketika manusia membantah itu, kan udah saya utus. Maja'ana min basyir wala nadir. Kagak ada Rasul itu, enggak ada. Begitu. Bohong. Ada Rasul, ada yang bimbing. Begitu. Dan Allah tidak bakal menyiksa satu kaum
sebelum mengutus Rasul di kaum itu. Begitu maknanya. Kalau kita udah dapat ajaran Islam, ajaran Rasul, lalu kemudian kita melakukan pelanggaran, lalu kemudian diadab oleh Allah, bukan salah Allah. Emang buah dari apa yang kau tanam. Jangan salahin Tuhan. Begitu. Salah. Begitu. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablih laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik. Andai kami binasakan, hancurkan penduduk Mekah kafir Quraisy, diadab tanpa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, enggak pakai diutus, langsung dihancurin, dia bakal berkata, jangan hancurin dong, salah gua apa, utus dulu Rasul. Tuh, kalau ini hujahnya nggak ada. Saya nggak ada yang bilangin, nggak ada yang bilangin bagaimana. Di kampungmu ada majelis ilmu, di kampungmu ada tempat-tempat pengajian, salahnya kamu kagak ngaji, kalau kagak tahu peraturan. Begitu. Jadi kita nggak ada alasan lagi di hadapan Allah. Begitu. Maka Rasul hadir di tengah-tengah kita untuk membahagiakan kita, untuk ngebilangin bahwa kita berhak bahagia. Manusia nggak boleh sengsara dalam berbagai cobaan yang ada, bukan untuk menjadi sengsara, dan kita berhak bahagia. Inilah Rasul diutus dan kita wajib percaya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, di samping asyhadu alla ilaha illallah. Rasul, saudara, manusia. Jin nggak ada yang jadi rasul. Manusia, laki-laki, manusianya. Perempuan nggak ada yang jadi rasul. Merdeka, budak nggak ada. Diberikan wahyu syara dan diperintahkan untuk tabligh. Itulah yang namanya Rasul. Nabi untuk menjadi Rasul adalah Nabi dulu. Tidak, bila dia tidak beriman kepada Nabi, maka dengan sendirinya tidak beriman kepada Rasul. Bila Nabi Muhammad penutup Nabi, maka maknanya Nabi Muhammad penutup Rasul. Begitu. Sebab lagi nabinya jadi tutup, apalagi Rasulnya. Sebab Rasul pasti Nabi, dan Nabi belum tentu Rasul. Belum tentu Rasul. Yang namanya Rasul itu, saudara, Allah utus Rasul itu orang yang sempurna akalnya di zamannya, orang yang sempurna ilmunya di zamannya, orang yang sempurna kejadiannya, postur tubuhnya, orang yang sempurna perilakunya, akhlaknya. Orang yang namanya Rasul itu yang bapak ibunya tidak ada yang kumpul kebo, nggak ada. Itu adalah wajib Rasul. Begitu. Nggak ada. Semuanya menikah dengan nikah Islam. Semuanya adalah orang-orang suci. Dan tidak ada penyakit yang menjijikan, yang orang jadi lari semacam gila. Nggak ada Rasul yang gila. Kalau gila, orang ikut sama orang gila, yang ikut gila. Begitu. Ini Rasul, saudara. Dan kita wajib membenarkan Rasul, mempercayai, wajib mengikuti arahan-arahan Rasul, supaya kita selamat menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Habis itu bacaannya. Segitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Mohon pencerahannya sedikit. Jadi kalau Rasul kan diutus untuk rahmatan lil alamin.
Cuma kan ada beberapa negara-negara bagian yang memang tidak mengenal Islam sama sekali. Kayak contoh mungkin di Meksiko atau di Philadelphia tuh yang sekarang. Ya pokoknya negara-negara yang memang dia tidak mengerti Islam dan tidak tahu Islam sama sekali. Nah, itu nanti dia setelah nanti pertanggungjawabannya itu seperti apa, karena dia tidak di akal saya kurang masih. Jadi dia di satu negara atau satu tempat dia tidak mengenal Islam sama sekali dan dia tidak tahu apa itu Nabi Muhammad. Akhirnya makanya mereka banyak yang akhirnya menjadi Islamfobia atau apa. Tapi kalau kayak kita kan dari lahir memang sudah dikenalkan dengan ulama, sudah dikenalkan dengan guru-guru. Nah itu mohon pencerahannya Tuan Guru. Jadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kata Allah dalam Al-Quran, Rasul juga bilang, wahyu, kami tidak bakal menyiksa manusia sebelum sampainya dakwah Islamiyah kepadanya. Bila kemudian tidak ada yang dakwah ke sana, tidak ada masuk ajaran-ajaran Islam, sampai mati, jangan sekarang. Ketika ditanya sekarang, nantinya bisa ada kiai. Begitu. Bila sampailah mati, orang tidak tahu itu ajaran, maka yang kayak begini ini disebut namanya ahlul fatrah. Namanya ahlul fatrah seperti masa di mana sebelum adanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang lain tidak ada kayak ahli Mekah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Ismail udah wafat. Nabi Ismail. Kapan tahun itu? Nabi-nabi yang lain nggak ada yang diutus. Di Jazirah Arab yang ada Bani Israel terus. Ini orang di masa ini yang tidak ada ajaran namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang yang kagak dapat ajaran sama sekali. Orang yang gak dapat ajaran sama sekali ini bagaimana? Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, namanya humun najun. Mereka bakal selamat masuk surga. Sebab Allah janji enggak bakalan nyiksa bila tidak ada ajaran yang masuk ke situ. Enggak ada ajaran, enggak ada yang bilangin, enggak tahu peraturan. Tapi kalau sekarang kalau mau asal mau buka channel aja YouTube RTQ TV. Apa itu? Basit TV. Kalau dia mau nonton televisi begitu, mau, nggak usah kita di Meksiko, udah kejauhan, di kampung kita aja banyak yang kagak injak majelis taklim. Bukan nggak tahu, cuman kakinya nggak mau dipaksa untuk jalan. Begitu, bisa. Syahadat di kampung kita juga bisa orang-orang non muslim. Kira-kira membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berapa jam kira-kira ngomongin begitu tuh? Berapa jam kira-kira? 1 menit juga kagak. Bisa nggak ngomong begitu tuh mulutnya? Bisa. Pilihan dia kagak bisa. Inilah yang menyebabkan neraka selama-lamanya. Memilih untuk tidak mau selamanya, maka balasannya selamanya. Sesuai dengan yang dibawanya rumput, ya rumput. Begitu. Maka mau di Meksiko, mau di Philadelphia dan seterusnya, bila kemudian dia mendengar ajaran itu, ada ajaran Islam, bila ada kiai di sana, ada muslim yang dakwah ke sana, lalu kemudian tidak nurut, itu bakal disalahkan. Bila tidak ada sama sekali, begitu. Kalau Islamfobia mah bukan di sana, di sini juga banyak. Begitu. Ngaji mengaji, Quran mau dibaca, rubatalin lil Quran wal Quran yalanu. Banyak yang baca Quran, tapi Quran malah melaknat kepadanya. Warisan, udah bagi rata aja. Itu kagak nginjek-nginjek Quran itu. Banyak ini yang kalau berbicara tentang fobia sama Islam.
Enggak mau. Di Indonesia aja kurang mau ajaran Islam dipakai. Bisa dituduh ini mendirikan khilafah, pengen pakai ajaran-ajaran Islam. Begitu. Kalau Islamophobia mah nggak usah nunggu Meksiko kejauhan. Mikirinnya kampung kita aja banyak. Begitu yang kurang mau. Begitu. Yang ama Islam tuh Islamophobia. Kurang mau ama ajaran Islam. Nah, bila murni tidak masuk ajaran, maka orang ini belum mukallaf namanya. Tidak ditugasi agama. Wong masa kegelapan. Tidak ada ajaran. Tapi bila masuk ajaran dan tidak menerima, ini lain lagi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.